Ideologi sosialis komunis, salam kehancuran ideologi kapitalis, salam kebangkitan ideologi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lin-nasi ahkamar rasyad wa hadzarahum subulal fasad. Wassalatu wassalamu ala khairi had al-mab'utsi rahmatan lil ibad wa ala alihi wa ashabihi al-athharil amjad alladzina tabbaqu nidhamal islami fil hukmi wal ijtima'i was siyasati wal iqtisad. Indonesia darurat LGBTQ+. Pekan lalu, Santer, salah satu utusan tentang LGBT dari Amerika Serikat, ingin melakukan kunjungan ke Indonesia. Jadi kan kunjungannya ke Vietnam. Kita tahu bahwasannya permasalahan LGBT ini sudah menjadi topik pembahasan sedunia. Sejak kira-kira mungkin 10 tahun ini, gerakan-gerakan LGBT ini semakin masif, semakin digencar, disebarkan ke negara-negara, terutama negara-negara muslim, yang kita lihat bahwasannya negara muslim itu mempunyai angka kelahiran yang besar. Kita lihat di Eropa, itu kan banyak yang tidak menyetujui hubungan perkawinan, sehingga mereka mempunyai hubungan yang tidak benar, sedangkan negara-negara muslim yang menyadari bahwasannya hubungan perkawinan, pernikahan adalah hubungan yang suci, dan akhirnya menghasilkan angka kelahiran yang besar. Oleh karena itu, negara-negara muslim menjadi sasaran empuk dari kampanye LGBT. Kita tahu bahwasannya LGBT ini bukan hanya sekadar golongan minoritas atau semacamnya, tapi lebih ke gerakan ideologi politik yang menjejalkan pemahamannya ke pemuda-pemuda yang hidup pada masa kini. Nah, melihat bahwasannya kemarin cukup santer penolakan dari kaum muslimin terhadap utusan LGBT dari Amerika, maka tentu menjadi bahan yang asyik untuk diskusikan tentang hal ini. Karena kita tahu itu utusan resmi gitu, utusan resmi dari pemerintah Amerika. Tentu dia melakukan kunjungan bukan hanya sekedar liburan, tapi ada pesan-pesan, ada pemahaman-pemahaman yang ingin disebarkan kepada negara yang dia kunjungi tersebut. Nah, oleh karena itu, Gemah Pembebasan mengadakan diskusi ini untuk mendiskusikan bahwasannya ternyata LGBT itu menjadi masalah. Meskipun kita lihat mungkin secara dekat belum kelihatan, tapi kalau misalnya secara akumulasi, secara kita melihat lebih dalam lagi, kita bisa tahu bahwasannya Indonesia, terutama Jawa Timur, Surabaya, itu sedang tergerogoti oleh virus ini. Nah, pada kali ini Gemah Pembebasan mengundang para pembicara untuk membicarakan hal ini. Yang pertama ada dari Bung Strada dari aktivis PI Surabaya. Gimana Bung kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kemudian ada Bung Ahmad Fatoni dari Kepala Departemen Ekonomi Pemuda Hidayatullah Surabaya. Assalamualaikum. Oke, kemudian ada juga Bung Rizky dari Gemah Pembebasan Jatim. Assalamualaikum. Oke, daripada kita panjang lebar, mending langsung saja ya kepada Bung Strada. Bagaimana nih pandangan Bung Strada mengenai LGBT ini yang dirasa akhir-akhir ini semakin masif gitu. Bahkan di Surabaya aja, kan kemarin ingin diadakan festival waria kalau tidak salah. Kalau tak ada protes dari kaum muslimin, dari MUI, tetap jalan acara itu. Nah, oleh karena itu, silakan pendapat Bung Strada mengenai Indonesia darurat LGBT. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang pertama, kaum muslimin menolak adanya LGBT itu jelas, sangat-sangat jelas. Dalil-dalilnya sudah banyak. Namun secara kemanusiaan, kita tarik dulu nih. Insting makhluk hidup itu adalah bertahan hidup. Sedangkan seperti yang kita sadari, LGBT, perkawinan yang mengalami penyimpangan seksual ini sudah tidak bisa diselamatkan ini, tidak pantas untuk disebut perilakunya ya. Maaf, tidak pantas untuk disebut manusia perilakunya. Oleh karena itu,
wajar bila bukan hanya kaum muslimin, banyak orang-orang menolak LGBT ini adalah perihal yang wajar. Apalagi dengan maraknya berita-berita yang ke blow up ke atas untuk mengedukasi, untuk mengenalkan, untuk mengorientasi hal-hal penyimpangan seksual ini terhadap kaum-kaum muda. Secara etika ini tidak benar di Indonesia. Karena apa? Kita tarik dulu. Etika ini berdasarkan kultur, budaya, dan agama. Sedangkan setahu saya, sepemahaman saya, agama di Indonesia ini lima agama tersebut tidak ada yang setuju dengan LGBT. Yang pertama, etikanya tidak sesuai SOP lah bahasa kasarnya ya. Yang kedua, angka kelahiran di Indonesia ini memang besar. Tapi kalau untuk ngestop angka kelahiran yang besar dengan melakukan tindakan penyimpangan seksual, itu tidak bisa disebut menjadi makhluk hidup. Dan yang ketiga, secara psikologis saya pernah mendengar Dr. Firdiansyah menyebutkan kesehatan manusia itu terdiri dari 4 hal: fisik, spiritual, mental, dan sosial. Menurut saya memang fisik mereka baik, namun secara spiritual, mental, dan sosial ini tidak baik. Apalagi mereka melakukan hal-hal tersebut di media sosial yang membuat pemuda, pelajar, dan anak-anak yang masih di umur belia ini mengenal hal-hal yang seharusnya tidak dikenal. Edukasi seksual mereka malah ke arah yang tidak benar. Dan menurut saya ini yang terakhir, tugas kita semua sebagai mahasiswa, aktivis, dan juga orang-orang yang telah tahu hal tersebut dilarang untuk menyebarkannya. Terima kasih, tanggapan saya seperti ini saja. Jelas sekali kami kontra terhadap LGBT. Terima kasih Bung Strada. Baik, bahwasanya tadi sampaikan mengenai naluri manusia atau gharizatu untuk melanjutkan kehidupannya itu rusak gitu. Dan juga ya betul, kita sebagai muslim kontra terhadap ini. Mungkin kalau kepanjangan silakan langsung ke Bung Ahmad Fatoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati rekan-rekan semuanya seperjuangan. Mudah-mudahan kita selalu dalam ma'unah Allah, selalu dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perlindungan secara spiritual, secara fisikal maupun secara psikis, emosi. Ya. Oke, tadi sudah banyak disampaikan terkait LGBT, bagaimana sisi salahnya LGBT itu. Tapi saya di sini saya akan menyoroti dari sisi yang sangat mendasar, yaitu adalah konsep beragama atau berislam dan konsep bernegara. Ternyata LGBT itu menyalahi konsep berislam dan bahkan menyalahi konsep bernegara. Yang pertama, konsep berislam. Konsep berislam manusia, kita lihat pertama, kita mulai dari tujuan penciptaan manusia. Pertama apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Intinya di sini adalah as a servant, sebagai seorang hamba. Jadi manusia pertama adalah sebagai seorang hamba. Yang kedua, di surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah.